Ulama kebanggaan umat, yaitu Kiai Haji Fikri Haikal NZ bin Almarhum Zainuddin NZ yang hadir di tengah-tengah kita pada malam hari yang berbahagia ini. Mohon tepuk tangannya Bapak Ibu. Masya Allah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Oh, sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Ya flash HP-nya hidupkan. Asyraqal badru alaina wastafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qastu ya salam ala
Baik, mari kita sambut dengan gemuruh takbir ceramah agama yang akan dibawakan oleh Ustaz Fikri Haikal MZ. Takbir! Lebih keras takbir! Lebih keras takbir! Falyatafaddal ma'jur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, hadir di tengah-tengah kita Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Kementerian Agama, Panitia Tabligh Akbar serta DKM Masjid Agung Al-Muhajirin, Ibu Bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Tidak ada seorang pemimpin pun di dunia ini yang sayang dan cintanya kepada rakyat dan umat dari dunia sampai akhirat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada pemimpin-pemimpin kita kalau cinta sama rakyat cuma pada saat-saat tertentu saja. Mau pemilu baru cinta sama rakyat, mau pilkada baru dekat-dekat sama rakyat, pidato di tengah-tengah rakyat, demi rakyat, untuk rakyat, dari rakyat, padahal kerjaannya bohongin rakyat. Lihatlah sejarah, tidak ada seorang pemimpin pun di dunia ini yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas pemimpin seperti ini kita ikuti, kita teladani, kita contoh, biar apa? Hidup kita bahagia dunia dan akhirat. Amin. Semua pasti kalau ditanya jawabannya cinta sama Nabi. Ibu bapak yang hadir di lapangan Masjid Agung Al-Muhajirin ini datang ke sini cinta nggak sama Nabi nih? Cinta. Begini, kita nih baru pandai ngaku cinta Nabi. Hei. Kita ini baru pinter ngaku cinta sama Nabi. Apa salah Ustadz? Enggak salah, boleh-boleh saja. Yang namanya ngaku itu kan murah, mudah, gampang. Siapapun boleh ngaku. Persoalannya apakah kita diakui atau tidak, itu yang jadi masalah. Sama juga begini nih, Bu. Saya tanya nih, ibu nih kenal nggak sama Jokowi? Ngaku. Saya tanya lagi, Jokowi kenal sama ibu? Kasihan deh. Apa bedanya sama kita? Kita ini ngaku, baru sekedar ngaku cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi persoalannya di akhirat nanti kita diaku apa tidak, itu yang jadi masalah utama. Saya katakan kita hadir di sini nih, mudah-mudahan jadi saksi di akhirat bahwa kita semua cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soal cintanya Nabi sama kita nggak perlu diragukan lagi. Janganlah kita sangsikan. Apa bukti kecintaan Nabi Muhammad kepada kita umat dan rakyat? Ini saja yang pengen saya omongin nih. Mudah-mudahan pidato saya malam ini di simpang kanan selesai dalam waktu 5 menit. Pidato di sini sampai jam berapa? Jam 12.
ikut patungan 5.000 sampai jam 12. Pertama, bukti cinta Nabi kepada kita. Ini minta tolong echo-nya dimatikan saja nih Mas. Cek 1 2, echo-nya dimatikan saja. Echo. Cek 1 2, echo, efeknya dimatikan. Dah, makasih. Jangan dioprek-oprek lagi ya. Pak Camat soundnya udah lunas kan? Pertama, cinta Nabi kepada kita buktinya. Saudara, untuk ukuran hidup orang simpang kanan. Ini kita simpang kanan nih ya. Untuk ukuran hidup orang simpang kanan, Nabi itu hidupnya sederhana. Rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya yang mulia. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sayyidul Mursalin, Khatamun Nabiyyin, penghulu para nabi dan rasul, tidur rumahnya kecil, geletak, beralaskan daun korma, berbekas di pipinya yang mulia. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Dalam kondisi yang sangat sederhana, Allah menawarkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Muhammad, kamu pengen apa? Bilang saja, aku berikan seluruhnya yang kamu minta, asal membuat hati kamu senang. Mau apa Muhammad? Ngomong. Mau harta yang banyak? Ngomong. Mau jabatan yang tinggi? Ngomong. Mau pangkat yang luas? Ngomong. Ya terusin aja sendiri. Mau apa Muhammad? Ngomong saja, aku berikan asal bisa membuat hati kamu senang. Mendapat tawaran begini dari Allah, apa jawab baginda Nabi? Izan ya Rob. Kalau memang demikian ya Allah, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, apa artinya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, pangkat yang luas, itu semua tidak mampu menyenangkan hati saya selama masih ada satu umat saya yang ketinggalan di neraka. Allah. Walhasil Nabi lebih memilih hidup sederhana, mementingkan umat dan rakyat daripada hidup mewah, bergelimang harta, pangkat dan jabatan. Sekarang ada nggak pemimpin kayak begitu? Oi. Ada. Yang kedua, bukti cinta Nabi kepada kita umat dan rakyat nggak perlu disangsikan lagi. Saudara, ketika ajal beliau sudah sampai di tenggorokan, kalimat yang terucap dari bibir mulia baginda Nabi, as-sholah, as-sholah, sholat, dirikan sholat. An-nisa itakun nisa, wanita lindungi, hormati kaum wanita. Yang ketiga, ummati, ummati. Ayo kita lihat, Nabi berpesan, berwasiat kepada kita semua, as-sholah, as-sholah, sholat, dirikan sholat, sholat, kerjakan sholat. Malam ini saya merasa berbangga hati, bersyukur kita mengadakan tablik di pelataran Masjid Agung Al-Muhajirin tercinta kita. Masjid ini luar biasa, begitu indah dan megah. Persoalannya adalah kita makmurkan masjid kita ini dengan apa? Wasiat baginda Nabi, sholat, dirikan sholat, dengan sholat berjamaah. Allah. Saya tadi dikasih tahu sama Pak Camat, Ustadz, alhamdulillah masyarakat saya simpang kanan sholat berjamaahnya rajin-rajin Ustadz. Apalagi kalau sholat subuh berjamaah, Masjid Agung Al-Muhajirin penuh sampai keluar-luar. Nggak ada yang di dalam.
Begini, Ya, itu nggak ada yang di dalam. sholat itu amalan yang utama, saudara-saudara. Ini wasiat baginda Nabi, as-sholah, as-sholah. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan begini, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Amalan pertama yang nanti di akhirat bakalan ditanya lebih dulu adalah amalan ibadah sholat. Nih, semua kita nih yang hadir malam ini, iya, anaknya haus kali Bu. Tolong teman-teman panitia kasih air minum. Anaknya haus itu. Ya, atau ngantuk. Ya, bawa keluar dulu Bu, nggak apa-apa. Tolong dikasih jalan. Ya. Sama suaranya. Maklum anak kecil kalau ngantuk ia nangis. Lagian repot kalau pidato ada saingan, repot. Sampai mana saya yang ngomong tadi? Nih, semua kita yang malam ini hadir di lapangan, yakinlah saudara, di akhirat tiap kita akan ditanya tentang ibadah sholat kita masing-masing. Kamu siapa? Saya Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Benar, benar Pak. Baik, kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi itu rukaan sujada, mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di simpang kanan pernah sholat? Pernah Pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak Pak, setahun cuma 2 kali. La ilaha illallah. Ayo kita renungkan Bapak Ibu saudara-saudara, sehari semalam Allah memberi kita waktu 24 jam. Betul apa tidak? Dalam waktu 24 jam Allah cuma minta kepada kita untuk 5 kali lapor, yaitu lewat sholat 5 waktu. Sekarang kita hitung-hitung. Saudara, sholat itu yang bagus, taruhlah sekali sholat waktunya 10 menit. 10 menit sholat di Masjid Agung Al-Muhajirin, cakep bener tuh. 10 menit. Yang sedang-sedang taruhlah waktunya 5 menit. Yang kilat khusus 2 menit. Ini cepet, perangkonya gambar geledek soalnya. Ambil yang sedang-sedang saja, ambil yang tengah-tengah saja, karena Nabi mengajarkan iza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu diangkat jadi imam, ringankan sholatmu. Apa sebab? Makmum di belakang kamu kekuatannya tidak sama dengan dirimu. Ada makmum sholat berjamaah, kalau dirinya terlalu lama dengkulnya gemeteran. Ada nggak yang macam itu? Ada. Banyak. Ada lagi makmum yang selesai sholat berjamaah sudah janjian nerima uang komisi pupuk. Ada nggak macam itu? Ada. Anak muda mau apel ke rumah pacar, janjian ketemu di jembatan, ikut sholat berjamaah. Karena imamnya terlalu lama, turun hujan lebat, pacarnya hanyut ke bawah banjir. Iza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Ambil tengah-tengah saja, terlalu cepat jangan, terlalu lama juga jangan. Taruhlah sekali sholat itu waktunya 5 menit. Kita hitung sekarang. Saudara, 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit. Betul apa tidak? Betul. Sisanya 23 jam 35 menit silakan kau gunakan untuk keperluanmu. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini saja masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Nah, puncak tertinggi dari ibadah sholat, merasakan kehadiran Allah dekat dalam kehidupannya. Itulah tujuan tertinggi dari didirikan ibadah sholat.
Orang yang melaksanakan sholatnya dengan baik dan benar, rukun syaratnya terpenuhi, khusyuk dan tumakninah, maka dia akan merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Sayang, banyak di antara kita selama ini yang mengerjakan sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Makanya saudara jangan heran kalau ada orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Ada di sini, ada yang kayak begitu. Yang mana orangnya? Nggak ada. Sholatnya rajin, tapi korupsinya luar biasa. Padahal puncak tertinggi dari ibadah sholat, seseorang mampu merasakan kehadiran Allah. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, dia akan selalu merasa dengan Allah. Maaf ya, ini karena kita ibadahnya menggugurkan kewajiban, kita merasa Allah itu ada cuma di tempat-tempat tertentu saja. Di masjid Allah ada, Kantor nggak ada. di pasar Allah nggak ada. Akibatnya timbangan tetap saja curang. Betul atau tidak? Di masjid Allah ada, di kebun Allah nggak ada. Akibatnya dodos kebun tetangga. Ada di sini ada. Di masjid Allah ada, di kantor Allah nggak ada. Akibatnya korupsi tetap saja merajalela. Ada. Memang korupsi ini musuh kita bersama, bukan cuma musuh polisi, bukan cuma musuh jaksa, tapi musuh kita bersama nih. Sebab penyakit korupsi ini luar biasa. Sekarang ini hampir dalam kehidupan semuanya masuk unsur korupsi. Korupsi ini jenis penyakit kanker ganas stadium 4, saudara. Musuh kita bersama nih. Memang sulit, tapi memang harus ada niat yang kuat untuk memberantas, paling tidak meminimalisir tingkat korupsi di negara kita tercinta. Bahkan sampai-sampai ada anekdot, saking susahnya ngeberantas korupsi, ada anekdot. Di akhirat, penduduk sorga dengan penghuni neraka musyawarah. Mereka ingin membangun jembatan yang menghubungi neraka dengan sorga. Apa tujuannya? Pertama, agar mudah silaturahmi. Yang kedua, agar gampang saling mengunjungi. Maka sepakat penghuni neraka dengan penduduk sorga bangun jembatan yang menghubungi keduanya. Walhasil jembatan di neraka selesai lebih dahulu. Sementara di sorga, jangankan jembatannya, tiang pancangnya saja belum kepasang. Penghuni neraka jengkel, marah-marah. Hei, penduduk sorga, cepat bikin jembatan, kita sudah selesai, tinggal nyambung saja, cepat kau kerjakan. Apa jawab penduduk sorga? Kata penduduk sorga, Bang, bagaimana kami mau mengerjakan? Pimpinan proyek, pemborong sama menterinya kan di tempat abang semua. Gas, Ustaz, gas. Gas terus. Gas terus. Lama. Iya, saya cuma ngelihat jam doang. Saudara jangan lupa ya, kerjaan yang paling capek ini pidato. Oh, ini kerjaan paling capek. Tanya tuh MC, semalam saya sama beliau tuh. Di mana Ustadz kita? Harapan Jaya, 1,5 jam saya ngadek. Ngadek tuh apa ngadek? Berdiri. Ini kerjaan yang paling capek pidato nih saudara. Coba lihatlah, kaki nahan bobot badan, tangan bergerak-gerak, mulut ngomong, otak muter. Habis ini ngomong apa, setelah itu ngomong apa, terus ngomong apa lagi.
Jamaah mah enak sambil duduk makan terus. Nih jamaah begini nih yang bikin ustadz cepet pada mampus. Bapak ibu saudara-saudara, pertama tuh as-sholah, sholat, dirikan sholat. Yang kedua an-nisa, ittaqun nisa, wanita lindungi, muliakan kaum wanita. Bu, ibu nih utang jasa teramat besar kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat lagi sejarah dunia. Sebelum Nabi dilahirkan, sebelum beliau menebarkan risalah Islam, lihatlah dunia saat itu cuma ada 3 peradaban besar. Ketiga-tiganya sangat merendahkan kaum wanita. Romawi, Yunani, Asia Tenggara. Ini peradaban besar ketika itu. Ketiga-tiganya sangat merendahkan kaum wanita. Sejarah mencatat itu. Di Romawi, seorang bapak boleh memperjualbelikan anak gadisnya. Di Yunani, seorang suami menjadikan istri komoditas barang dagangan di pasar. Nauzubillah, summa nauzubillah. Di Asia Tenggara, di Cina, dinasti terakhir kerajaan Ming di Cina itu pernah membangun istana dengan 1000 kamar. Kenapa? Karena istri raja 1000. Istri raja 1000. Hei. Istri raja 1000. Saya nggak bisa pikirkan kalau istri raja sampai 1000, itu raja kapan sempat pakai kolornya. Pikirin, jangan bayangin, ngeres. Lahir Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan risalah Islam, diangkat kaum wanita. Dalam hadis Nabi mengatakan, An-nisa imadul bilad, wanita tiang negara. Jikalau baik wanita maka baik negara, jikalau rusak wanita maka hancur negara. Saya tanya nih Bu, masjid kita nih kalau nggak ada tiangnya nih rubuh apa enggak? Rumah kita kalau nggak ada tiangnya runtuh apa tidak? Pesantren kita kalau nggak ada tiangnya rubuh apa tidak? Begitulah mustahil bangunan bisa berdiri dengan kokoh tanpa ada unsur tiang di dalamnya. Diangkat, dihormati, dimuliakan kaum wanita. Bahkan dalam hadis lain Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa yang harus saya muliakan? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Terus siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Oleh Nabi disebut ibu 3 kali, bapak 1 kali. Ibu 3 kali, bapak 1 kali. Ibunya disebut sampai 3 kali, bapaknya cuma 1 kali. Ibunya 3 kali, bapaknya 1 kali. Ibunya 3, Bapaknya 1. Bapaknya 1. ini salah saya. Salah lah. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, An-nisa ittaqun nisa. Yang ketiga, ummati. Nah nih, nyambung pidato sambutan oleh Ustadz Hendra tadi itu. Nabi lebih cinta kepada kita umat ketimbang keluarga, anak dan istrinya. Apa buktinya? Ini nih saudara, sebagai seorang suami, Nabi di ujung hayatnya beliau nggak manggilin nama istrinya. Sebagai seorang kakek, Nabi di ujung hayatnya beliau nggak manggilin Sayyidina Hasan dan Husain cucunya.
Sebagai seorang bapak di akhir hayat, Nabi nggak manggilin anak tercintanya Sayyidatuna Fatimah. Tapi di akhir hayat yang keluar dari bibir mulia baginda Nabi adalah kalimat ummati, ummati. Kita semua yang disebut-sebut oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, saya tadi katakan hakul yakin yang hadir di sini cinta semua kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini semua hadir di sini dalam rangka meningkatkan kualitas iman dan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad. Betul apa tidak? Betul. Saudara-saudara datang ke sini nih, saya yakin karena cinta kepada Nabi Muhammad. Betul? Betul. Saya tanya, saudara hadir malam ini nih karena cinta kepada Nabi Muhammad apa cuma karena mau lihat Fikri MZ? Dua-duanya. Dua-duanya. Maruk sampai. Kalau kita cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dua yang ingin saya sampaikan malam ini. Pertama, tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buktikan bahwa kita cinta kepada baginda Nabi. Tingkatkan kualitas iman dengan memperbanyak nilai ibadah. Tebarkan kebaikan, tebarkan nilai-nilai kebaikan dimanapun kita berada. Karena seorang muslim apabila dia berbuat kebaikan dimanapun dia berada, maka kebaikan itu dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya ingin mengajak pada kita semua untuk selalu meningkatkan kualitas ibadah dengan menebarkan nilai-nilai kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan manfaatnya untuk diri kita sendiri, bukan untuk menyenangkan Allah. Saudara hadir malam ini di pengajian di pelataran Masjid Agung Al-Muhajirin, ini semua insya Allah dicatat sebagai sebuah ibadah. Amin. Amin. Mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya. Amin. Bukan untuk kepentingan Allah, bukan untuk menyenangkan Allah, tapi untuk kepentingan kita, manfaatnya akan kembali buat diri kita masing-masing. Maaf nih, maaf. Nih yang hadir semua nih kan calon-calon jenazah ini. Betul ya? Ada orang simpang kanan yang hidup terus-terusan. Nih semuanya pasti bakalan mati. Yang jadi bekal kita menghadapi kematian tidak lain dan tidak bukan adalah amal perbuatan. Kata Nabi kan begitu tuh. Nanti ketika jasad kita digotong orang ke kuburan, saat itu kita menggunakan kendaraan yang paling serem, namanya keranda jenazah. Siapa yang naik pasti mati. Belum pernah ada yang gagal. Digotong orang kita ke kuburan. Kata Nabi, yang nganter kita tiga, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta, amal, perbuatan. Itu yang nganterin kita ke kuburan. Tapi sayang yang dua pulang. Siapa yang dua pulang ini? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Hei. Harta yang kita cari siang malam pagi sore, kebun yang puluhan bahkan ratusan hektar, rumah mewah, duit berlimpah, semua itu cuma akan kita tinggalkan. Boleh jadi akan jadi rebutan ahli waris kita saja. Keluarga setelah kita dikubur, mereka kembali ke rumahnya masing-masing. Tak seorang pun keluarga kita yang mau nemani di dalam. Pak, hari itu akan datang menimpa setiap kita. Catat omongan saya. Nanti kalau Bapak meninggal duluan, jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam. Cintanya istri kepada kita rupanya manis di bibir, tak sesuai dengan fakta.
diturunkan jasad kita oleh orang ke dalam liang lahat. Paling istri cuma berdiri di tepian kubur, berlinang air mata sambil berkata, "Bang, sampai sini saja saya mengantar abang. Mudah-mudahan abang betah di dalam. Nggak usah naik-naik lagi, Bang." Yakinlah nggak akan istri mau nemani kita. Betul apa enggak? Bu, sekarang kalau ibu yang mati duluan, jangan harap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih? Nah, ibu jangan salah sangka. Kami nih para suami menjadikan istri belahan jiwa, pelipur lara. Pret. Sedihlah kami para suami. Apa suami nggak nangis ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka. Kami nih para suami tentu bercucuran air mata. Betul, Pak? Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya. Nyatalah apa yang pernah dipesankan oleh baginda Nabi, yang mengikuti kita masuk ke dalam kubur tidak lain dan tidak bukan amal perbuatan. Karena itu seorang muslim apabila ia melakukan perbuatan-perbuatan baik dicatat sebagai sebuah ibadah dan mudah-mudahan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pesan saya, kalau mau berbuat baik makanya jangan pilih-pilih. Mau berbuat baik jangan pandang bulu. Nih kadang-kadang kita kalau mau berbuat baik lihat-lihat. Ngapain saya bantu sampean? Sampean bukan dari kampung saya. Ngapain saya tolongin sampean? Sampean bukan keluarga besar saya. Nabi nggak ngajarin kayak begitu. Nabi mengajarkan kepada kita dimanapun kita berada, berbuat baiklah kamu kepada siapa saja. Jangankan kepada orang satu kampung, jangankan kepada orang satu kabupaten, kepada orang lain agama. Nabi mengajarkan kita terus berbuat baik kepada mereka. Di sudut kota Madinah ada Yahudi tua buta. Tiap hari Nabi datang ke sana nyuapin makanan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Perbedaannya jelas, saudara. Nabi itu asli orang Mekah, betul apa tidak? Ini orang asli orang Madinah. Nabi pemimpinnya orang-orang beriman, sementara ini orang Yahudi kelotokan. Tiap hari Nabi datang nyuapin makanan. Lagi enak-enaknya disuapin makanan, Yahudi ini karena dia buta hanya mengandalkan pendengaran. Dia dengar di depannya ada orang lewat, berdiri lalu pidato. "Bang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong." Padahal yang lagi nyuapin dia junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berhenti Nabi berbuat baik? Enggak. Merah wajah Nabi? Enggak. Nabi terus nyuapin dengan penuh kelembutan. Besok Nabi datang lagi nyuapin makanan. Sedang enak-enaknya disuapin, Yahudi dengar di depannya ada orang lewat, berdiri pidato lagi. "Bang, yang barusan lewat, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir." Nabi terus nyuapin dengan penuh rasa memuliakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Saya tanya nih, kira-kira orang simpang kanan masih mau nyuapin nggak? Tapi kalau yang nyuapin kita caci maki kita. Red. Masih mau nyuapin kalau yang kita suapin caci maki kita? Hah? Suapin aja terus, tapi makanannya campurin racun sedikit. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, kepada orang lain agama, jangankan kepada satu kampung, jangankan kepada satu kabupaten, jangankan kepada satu provinsi, kepada orang lain agama
Nabi mengajarkan kepada kita, mencontohkan kepada kita, teruslah berbuat baik kepada mereka, karena perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang muslim dicatat sebagai sebuah ibadah dan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, nah pengajian malam ini saya ingin mengajak kita semua, bukti dari kecintaan baginda Nabi, kita tingkatkan kualitas ibadah. Saudara-saudara, mau meningkatkan ibadah? Mau. Yang jawab 30 orang. Ini yang hadir 100 orang ada? 200 orang ada? 5.000. Ya 5.000 orang campur yang goib di luar sana. Saudara-saudara, mau meningkatkan kualitas ibadah? Mau. Saya tes case malam ini. Saudara-saudara, mari sama-sama kita ibadah sedekah. Mau? Mau. Bawa uang? Bawa. Berapa? Sedikit. 5.000. Masuk kebun binatang saja tiketnya sudah 20.000. Itu pun lihat monyet. Masa lihat Fikri MZ 5.000? Mahalan monyet ketimbang saya. Ngenyek. Tapi kita tahulah yang namanya sedekah itu kan yang penting ikhlasnya. Betul ya? Betul. Soal besarnya mah nomor 1. Buat apa sedekah kecil kalau nggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Ustadz saya pengen, nih kata ibu-ibu begini Pak, Ustadz saya pengen ikut sedekah, tapi malam ini ndilalah saya nggak bawa uang Ustadz. Bu, ibu-ibu, tolong panitia pintu-pintu keluarnya dikunci dulu nih ibu-ibu. Jangan dibiasakan kalau mau ke masjid, ke majelis taklim nggak bawa uang. Hei, kita mau ke Pekanbaru saja bawa uang 500.000 masih khawatir takut kurang. Betul apa tidak? Ini kita sadar kita semua mau ke akhirat, jalannya jauh, nggak bawa uang nekat. Tapi saya terlanjur nggak bawa Ustadz. Ya udah, ibu-ibu yang nggak bawa uang malam ini nggak apa-apa. Nanti petugas bawa bakul, bawa kotak amal sampai depan ibu pinjam dulu dengan tetangga sebelahnya. Kalau sama-sama nggak bawa uang juga, ibu pura-pura saja masukin tangan ibu ke dalam kotak amal. Tapi jangan ngambil yang di dalam. Saya akan ada tim hadroh, adik-adik nanti minta tolong pembacaan nasyid satu buah lagu. Teman-teman sudah siap? Sedekah nih dimulai dari saya dulu nih. Saya bawa uang apa enggak ini? Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mainkan deh. Nawarti ayyami رجعت أحلامي نورت أيامي رجعت أحلامي غيرت له وطع وشكل الحياة الله 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 يا الله 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 يا الله 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 قطع نفعيني حبيبي الله قما بينك مو بيني حبيبي الله قطع نفعيني حبيبي الله قما بينك مو بيني حبيبي نورت ايامي
وقعت أحلامي غيرت له وطع وشكل الحياة الله 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 يا الله 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 يا الله 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 لا يفرح ملاه يبعد ملاه يا حارمنا يوم من بعد ما الله جمعنا سوا أمان الحوا يغير فرعونا وتمنا شبه كنا كن وبقينا في انت وانا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 Ya salam. بعد كل عمر ذا حبا ندى غيرت لي سكتي انت من وث البصر كنت بالاثار ضدت الحياه ودنيتي وان حرد عمري بس عمري افتدى الله 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 يا الله Bapak Ibu saudara-saudara, saya kembali ke awal bahwa kebaikan yang kita lakukan kalau itu diniatkan mencari keridhaan Allah dicatat sebagai sebuah ibadah. Sekali lagi, kebaikan yang kita kerjakan bukan untuk menyenangkan Allah. Ibadah yang kita lakukan bukan untuk menggembirakan Allah. Semuanya manfaat itu akan kembali buat diri kita. Gampangnya begini nih, serohil orang gak ada yang sholat, Allah nggak akan pensiun jadi Tuhan. Betul apa tidak? Betul. Seriau orang nggak ada yang sedekah, Allah nggak akan bangkrut jadi Tuhan. Allah maha kaya, Allah maha gagah, Allah maha perkasa. Adapun amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang baik maupun yang buruk, itulah yang akan jadi bekal buat kita. Karena itu mencintai baginda Nabi memperbanyak nilai-nilai kebaikan. Kenapa? Kita sadar kebaikan yang kita tebarkan manfaatnya akan berpulang dan kembali buat diri kita. Nggak perlu lagi berbuat baik kepada orang lain, milih-milih dan pandang bulu. Contoh, umpama nanti selesai pengajian, Pak Camat memberikan saya amplop 10 juta. Mantap. Umpama lah, umpama. Kapolsek nambahin 5 juta. Umpama lah. Kali rapopo piye.
Kelihatannya Pak Camat berbuat baik kepada saya, tapi hakikatnya Pak Camat sedang berbuat baik bagi dirinya sendiri. Ini maksud Quran. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Kamu berbuat baik, kebaikan itu akan kembali buat dirimu. Kamu berbuat jahat, kejahatan itu akan menimpa dirimu juga. Maka cinta kepada baginda Nabi, yang pertama, tingkatkan kualitas ibadah kita. Yang kedua, yang terakhir, kalau kita cinta kepada baginda Nabi, maka mulai malam ini dan seterusnya, jaga kerukunan, jaga kekompakan, jaga persatuan di tengah-tengah kita. Masjid Agung Al-Muhajirin mengajarkan kepada kita nilai-nilai tersebut. Kita masyarakat Simpang Kanan dengan Masjid Agung Al-Muhajirin, kita diajarkan untuk selalu menjaga kerukunan dan persatuan. Rumah kita boleh saja arahnya berbeda-beda. Rumah saudara ada yang arahnya ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Betul atau tidak? Tapi ketika kita masuk ke Masjid Agung Al-Muhajirin, hendak melaksanakan sholat berjamaah, semua kita menghadap arah yang sama, membaca bacaan yang sama, mengikuti tuntunan Nabi yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama. Begitulah kita, umat, warga, masyarakat Simpang Kanan. Dengan masjid kita diajarkan menjaga kerukunan. Boleh saja kita berbeda, tapi masjid mengajarkan kita harus saling menghormati, menghargai, dan tetap mencintai. Jelas? Saya mau nyambung amanat Pak Camat tadi. Ini kita masuk tahun politik. Pilihan kita pasti berbeda-beda. Betul apa tidak? Saya nggak ngurusin. Saudara mau pilih partai apa, mau pilih calon pemimpinnya siapa, itu urusan saudara. Tapi saya mengingatkan dari Masjid Agung Al-Muhajirin, masjid tercinta kita, kita diajarkan untuk dewasa. Walaupun kita berbeda, saling menghargai, saling menghormati, dan tetap saling mencintai. Itu namanya menjaga kerukunan dan persatuan. Boleh berbeda, yang nggak boleh kalau berbeda partai politiknya sama tetangga pelotot-pelototan. Ada orang sini yang kayak begitu? Ada? Enggak. Saya yakin nggak ada. Saya juga tadi udah dikasih tahu sama Pak Camat, Ustadz, alhamdulillah di kecamatan sini nggak ada yang walaupun berbeda sama tetangga musuh-musuhan. Alhamdulillah. Oh, di kecamatan sebelah sana tuh Pak, cuma gara-gara beda partai sama tetangga gontok-gontokan, sama tetangga tukaran, sama tetangga musuh-musuhan di kecamatan sebelah sana. Kecamatan sebelah sana. Saya tanya, katanya orangnya pindahan dari Simpang Kanan. Boleh kita berbeda, tapi kita harus dewasa, menjaga kerukunan, menjaga persatuan. Dengan apa? Saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling mencintai. Kita ini sudah masuk, betul apa yang dikatakan Pak Camat. Kita ini sudah masuk tahun politik. Saudara mau milih partai yang mana, itu urusan saudara. Saudara mau milih calon presidennya siapa, itu urusan saudara. Saya cuma titip pesan, saling menghormati, saling menghargai, dan tetaplah jaga kerukunan dan persatuan. Saudara ketahuilah, nanti siapapun yang jadi pemimpin di negeri ini, kita rakyat tetap saja cari duit sendiri. Siapapun yang jadi pemimpin negeri ini, kita rakyat tetap saja harus cari uang sendiri. Ayo kita ikut pesta demokrasi. Walaupun kita berbeda partai, walaupun kita berbeda pilihan presidennya, tapi kita harus menghormati, saling menghargai, dan tetap saling mencintai. Apa sebab? Di masjid tercinta kita, kita diajarkan nilai-nilai seperti itu. Jadilah muslim dewasa dengan saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai, dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, persatuan, dan kerukunan di antara kita.
Bapak Ibu, sudah jam 8 lewat 2 jam setengah ini. Ini malam ketiga saya muter di Rokan Hilir. Sebelumnya saya lupa lah dari mana itu ya. Apa? Mall Tram. Iya ngono lah. Malam ini di simpang kanan, dari sini saya harus melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru karena besok siang itu masih harus mengisi pengajian di Kampar, tepatnya di mana besok siang? Di Tapung. Besok siang di Tapung, lalu Kamis pagi saya harus bertolak ke Jakarta karena masih mengisi pengajian di daerah Jabodetabek. Jumat paginya saya terbang kembali ke daerah Kalimantan Tengah, Pangkalan Bun, Ketapang, lalu ke Kabupaten Sukamara, menyusuri sungai. Kendaraannya itu pakai perahu krotok, nyusuri sungai, perjalanannya kurang lebih 2 jam menggunakan perahu krotok, menyusuri sungai, lalu tembus muara sampai Laut Lepas. Tuh, menyisiri itu sampai di Kabupaten Sukamara. Itulah aktivitas saya dakwah, nerusin warisan. Capek iya, lelah iya, letih iya. Dakwah tuh kalau nggak mau capek Pak, yang enak itu di Jakarta saja. Saya nggak perlu ke pelosok-pelosok, menyusuri sungai, membelah laut, ombaknya luar biasa, naik kapal kayu krotok seperti itu, timbul tenggelam kalau diterjang ombak tuh. Dakwah tuh kalau mau enak di Jakarta aja, di televisi. Tuh tadi MC sudah katakan, TV One, Damai Indonesiaku, iNews, Cahaya Hati Indonesia, Kompas, Kalam Hati. Enaklah di Jakarta tuh di televisi. Saya nggak bisa datang ke studio, teman-teman datang mau ke rumah atau ke masjid, rekaman 20 menit isi pengajian, ditayangkan, insya Allah se-Indonesia dengar. Betul apa tidak? Yang kedua, amplopnya gede. Bener-bener amplop dari TV tuh kalau saya sama anak istri nggak makan setahun nggak habis-habis Pak. Makan ya. Nih istri siapa sih nyautin mulus? Tapi inilah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Inilah jihad dakwah. Pantas ya, jihad dakwah tuh dalam Islam diposisikan nomor 2 setelah jihad fisabilillah. Jihad dakwah tuh nomor 2 setelah jihad fisabilillah. Apalagi di Indonesia, negara kita ini luas, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Saya pernah dakwah di Kabupaten Bintuni, Papua Barat, saudara. Tuh kalau di peta itu, di ujung pala burungnya itu, burung Garuda itu, Papua Barat. Di ujungnya itu, di pas Jengger itu, ada satu kabupaten namanya Kabupaten Bintuni. Dari Jakarta ke Jayapura, saya tempuh perjalanan pesawat 7 jam. Transit di Makassar, Sorong, Jayapura. 7 jam. Berhenti di Jayapura, ganti kendaraan, lewat darat pakai mobil double gardan. Jalan ke sini masih enak. Jalan ke sini nih, ke desa kita masih enak. Saya terasa dipijit-pijit tadi punggung saya. Selamat tuh. Tapi kalau kita masuk ke keluarga kita Indonesia bagian timur Pak, ya Allah, double gardan. Dari yang halus sampai berbatuan sampai tanah liat. Baru sampai di kabupaten. Saya tempuh perjalanan lewat darat itu 8 jam.
7 jam naik pesawat, 8 jam naik mobil, 15 jam baru sampai di lokasi. Dakwah nih, saya masuk kok ke pelosok, masuk desa keluar desa, masuk kampung keluar kampung, masuk hutan keluar lembah, masuk hutan keluar hutan. Emang sayanya Tarsan? Hari ketiga saya hadir di tengah-tengah keluarga saya. Nah, nih ya, kalau kita menjaga kerukunan, kalau kita menjaga persatuan, kalau kita berpikirnya dewasa, walaupun kita berbeda, kita ini keluarga besar. Inilah saya buktikan malam ini saya hadir di sini nih, di tengah masyarakat simpang kanan. Karena kita keluarga. Dengan perbedaan seharusnya kita bergandengan tangan. Itulah kita keluarga. Bukan berbeda lalu saling bermusuhan. Saya qadarullah lahir di Jakarta. Walaupun saya nggak pesan. Ayo, ada lahir yang pesan? Ada. Saudara lahir mungkin ada yang di Sumatera, mungkin ada yang di Sulawesi, mungkin pula ada yang di Maluku, mungkin pula ada yang di Jayapura. Kita ini berbeda, tapi kita keluarga besar. Kenapa kita keluarga besar? Kita sudah dibingkai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda, tapi kita tetap satu juga. Inilah keluarga. Saya datang tidak merasa sebagai seorang tamu di simpang kanan nih. Saya datang hanya merasa seorang keluarga di tengah-tengah keluarganya. Menghina saudara sama juga menghina saya. Menyakiti saudara sama juga menyakiti saya. Saya adalah saudara. Saudara adalah saya. Di hatiku ada kamu. Asik. Nah, nih malam ketiga saya bersama dengan teman-teman Yayasan Kita Peduli Berbagi dan tokoh masyarakat sini. Saya dapat kabar dari teman-teman bahwa tempo hari teman-teman yayasan datang ke sini ini sekitar jam 5 sore, diterima dengan Pak Camat lalu DKM Masjid mau bikin acara tablik malam ini. Pak Camat dan beberapa tokoh masyarakat sini 2 jam kemudian jam 7 langsung meng-ACC mengiyakan tablik akbar malam ini. Mudah-mudahan Pak Camat diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara, saya hadir di sini ini yang memfasilitasi tidak lain kawan-kawan dari Yayasan Kita Peduli Berbagi. Kalau saya ujuk-ujuk, ujuk-ujuk apa bahasanya? Tiba-tiba datang ke simpang kanan sendirian, koyo-koyone angel. Rasa-rasanya abot, berat Pak. Coba bayangkan, tiket dari Jakarta ke Pekanbaru itu sudah 1,5 juta pakai duit. Woi, pakai duit. Dari Pekanbaru saya harus sewa mobil, pakai duit. Mobilnya mesti isi bensin, pakai duit. Saya mesti sewa penginapan, pakai duit. Saya mesti makan pakai tangan, makan pakai duit. Total biaya saya pulang pergi Jakarta ke simpang kanan lalu balik lagi ke Jakarta kurang lebih 8 sampai 9 juta. Kalau saya tanggung sendirian remuk. Betul apa? Maka teman-teman Yayasan Kita Peduli Berbagi alhamdulillah memfasilitasi saya untuk ketemu keluarga besar saya di simpang kanan ini.
Yayasan ini bergerak pada misi kemanusiaan dan keagamaan. Berkantor pusat di Kota Pekanbaru. Program-program yang dibawa dan diusung oleh Yayasan Kita Peduli Berbagi ini, pertama safari dakwah macam ini nih. Saya bergabung sama teman-teman tuh sudah 2 tahun. Karena ini bagian amar ma'ruf nahi munkar, makanya saya ikut bergabung. Saudara, betul sekarang ini penduduk mayoritas di negara tercinta Indonesia adalah umat Islam. Betul, jumlahnya 87%. Tapi kalau kita diam saja, berpangku tangan, tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, boleh jadi 40-50 tahun yang akan datang jumlah umat Islam makin menyusut. Apa sebab? Kita umat Islam sekarang ini diam saja, masa bodoh, tidak mau membantu, mendukung dan mendoakan teman-teman kita yang sedang amar ma'ruf dalam hal berdakwah. Sejarah mencatat lagi, lihatlah sejarah. Islam tuh pernah besar, membawa kejayaan di Spanyol, masuk Sevilla, menguasai Cordova. Islam pernah berjaya di Spanyol. Kapan? Dulu. Tapi sekarang Islam di Spanyol hanya tinggal kenangannya saja. Orang kalau cerita Spanyol bukan tentang Islamnya, tapi klub sepak bolanya. Kita nggak pengen Rohil seperti Sevilla. Kita nggak pengen Sumatera seperti Cordova. Kita juga nggak mau Indonesia tercinta seperti Spanyol, yang Islam kelak hanya tinggal kenangannya saja. Diperlukan dukungan, bantuan, dan dari doa dari kita semua umat Islam. Program pertama safari dakwah semacam ini, memberikan motivasi, memberikan sugesti, menanamkan nilai iman yang kuat kepada saudara-saudara kita di pelosok, bahwa mereka tidak sendirian, mereka bersama dengan kita. Yang kedua, program dari Yayasan Kita Peduli Berbagi ini, Maghrib mengaji. Yang ketiga, Al-Quran Center. Dan yang keempat, One Home One Al-Quran. Apa One Home One Al-Quran? Saudara, setelah Yayasan Kita Peduli Berbagi pulang safari dakwah seperti ini, tetangga-tetangga desa, tetangga-tetangga dusun, mereka banyak yang berkirim surat ke Kota Pekanbaru, ke kantor yayasan. Mereka minta didistribusikan Al-Quran yang mudah dibaca dan mudah dipelajari. Atas permintaan-permintaan inilah, maka yayasan membuat satu program yang disebut One Home One Al-Quran. Setiap rumah ada mushaf Al-Quran yang mudah dibaca dan mudah dipelajari. Dari mana mushaf ini dikumpulkan? Dikumpulkan lewat safari dakwah dari kaum muslimin dan muslimat, ibu dan bapak semua yang insya Allah mau ikut jadi pejuang dan mendonasikan hartanya untuk sedekah Al-Quran. Kemana disalurkannya? Sesuai permintaan saudara-saudara kita di pelosok-pelosok. Karena itu malam ini, selain safari dakwah, saya ingin mengajak ibu bapak untuk jadi pejuang-pejuang Al-Quran yang mau mendonasikan sebagian dari hartanya untuk ikut sedekah Al-Quran. Saudara, berapa banyak malam ini orang yang terkubur dan berkalang di dalam tanah? Al-Quran menceritakan itu. Dari zaman Nabi Adam sampai malam ini, miliaran jasad terkubur di dalam tanah. Quran menceritakan tiap saat mereka munajat kepada Allah. Agar apa? Mereka diberikan kehidupan yang kedua kali. Walaupun cuma satu tarikan nafas saja, mereka ingin melakukan ibadah sedekah. Tapi nggak pernah diberikan oleh Allah karena masanya sudah lewat. Kita yang masih ada di alam dunia, lakukan itu sebagai upaya keberkahan hidup kita di alam dunia dan bahagia di alam akhirat. Tapi saya pesan, setiap kita adalah anak dari ibu dan bapak kita. Kalau kita ingin melakukan sedekah,
niatkan pahala sedekah itu buat orang-orang tua kita tercinta yang sudah meninggal dunia. Buat keluarga-keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Hakul yakin tanpa mengurangi pahala kita, pahala sedekah yang kita kirimkan akan sampai kepada mereka. Karena itulah yang mereka sedang tunggu sekarang ini. Keterlaluan, kelewatan, kebangetan seorang anak yang tidak pernah mengirimkan pahala, lebih-lebih pahala sedekah kepada ibu dan bapaknya, kepada keluarganya, kepada guru-gurunya yang sudah meninggal dunia. Apa yang kita rasakan malam ini? Apa yang kita nikmati saat ini? Apa yang kita miliki sekarang ini? Tidak lain dan tidak bukan perjuangan dan pengorbanan orang-orang tua kita. Betul apa tidak? Betul. Kalau mereka masih ada, teruslah berbakti kepada keduanya. Kalau mereka sudah tidak ada, kirimkan pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia sampai kepada mereka. Apa yang kita lakukan, yakinlah saudara, satu saat akan dilakukan oleh anak-anak kita juga. Kalau hari ini kita mengirimkan pahala sedekah buat keluarga kita yang sudah meninggal, maka satu saat begitu kita sedang berkalang di dalam tanah, anak keturunan kita akan melakukan hal yang sama ketika di alam dunia itu kita kerjakan. Sangat membantu dan sangat bahagia kita menerimanya. Karena itu, kirimkan pahala sedekah titip saya. Niatkan itu buat orang-orang tua kita, keluarga kita, guru-guru kita yang sudah meninggal dunia. Hakul yakin akan sampai kepada mereka. Siapa? Pak Dwi Fitrianto. Pak Fitrianto, Ya. pahala sedekah Qurannya diniatkan Untuk keluarga. kita jamaah Fatihahnya. Dengan ibu siapa? Ibu Nurbaiti. Bu Nurbaiti, pahala sedekah Qurannya diniatkan Untuk yang apa? Kalau kedua orang tua. Dengan Pak siapa? Fatoni. Pak Fatona. Iya, Fatoni. Nah, pahala sedekahnya diniatkan Almarhum orang tua. jamaah Fatihahnya. Bapak Ibu siapa? Ibu Yusriati Ya. Pahala sedekah Qurannya diniatkan untuk kedua orang tua dan almarhum suami saya. senang sudah sampai pahala ini. Kita Amin. jamaah nanti Fatihahnya. Dengan ibu siapa? Bu Tanu, Pahala sedekah Quran. kepada almarhumah ibuku Norma binti Barai. Dengan ibu siapa? Suryati, Ibu Suryati, pahala sedekah Quran untuk orang tua masih ada. Amin ya Allah. Amin. Dengan ibu siapa? Ibu Sumi, untuk kedua mertua saya dan orang tua saya yang sudah almarhum. Iya. Dengan ibu siapa? Noni, Ibu Nuni, pahala sedekah Quran. untuk kedua orang tua ada seorang tua saya. Udah. Mereka kita jamaah Amin. Fatihahnya ya. Dengan ibu siapa? Nurmala, Ibu Nurmala, pahala sedekah Qurannya untuk kedua mertua saya sudah almarhum. kita jamaah Fatihahnya ya. Senang mereka. Dengan ibu siapa? Suryani Ibu Suryani, pahala sedekah Qurannya diniatkan. untuk orang tua udah sembuh. Adik dengan siapa namanya? Asra Desiani Pahala sedekah Qurannya diniatkan. untuk kakek nenek Kita jamaah Fatihahnya ya. Dengan siapa dek? Mawarandini Pahala sedekah Qurannya diniatkan. kakek nenek Ibu dengan siapa? Ibu Neti untuk kedua mertua dan ayah Dengan Pak siapa? Lasiman. Pak Lasiman, pahala sedekah Qurannya diniatkan. Untuk orang tua dan mertua keluarga yang sudah meninggal. Kita jamaah Fatihahnya ya. Dengan Pak siapa? Susanto, Pak. Pahala sedekahnya diniatkan. Untuk mertua yang sudah meninggal. Kita jamaah Fatihahnya ya. Dengan Pak siapa? Adi Susanto, Pak. Pak Adi Susanto, pahala Untuk- sedekah Quran. Untuk apa orang tua sama kakek nenek.
Enggak, jangan kakek nenek aja. Iya. Sudah wafat. Kita jamak Fatihahnya. Dengan Pak siapa? Selamat. Pak Selamat, pahala sedekah Qur'annya Pak Selamat. Bapak sama mama. Jamak Fatihahnya ya. Dengan Pak siapa? Jumadi. Pak Jumadi, pahala sedekah Qur'annya diniatkan. Almarhum ibunda. Kita jamak. Dengan Pak siapa? Edi Susilo. Edi, pahala sedekah Qur'annya diniatkan. Untuk almarhum kedua orang tua beserta keluarga yang masih ada. Kita jamak ya. Dengan Pak siapa? Bapak Jumarno. Pahala sedekahnya Pak Jumadi. Untuk ibunda tercinta almarhumah Mujio. Kita jamak Fatihahnya ya. Dengan Ustaz siapa nih? Mahmudin. Ustaz Mahmudin, pahala sedekah Qur'annya diniatkan. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kedua orang tua yang telah meninggal, kemudian keluarga dan kaum muslimin wal muslimat yang telah mendahului kita. Dengan Pak siapa? Bapak Mario. Pak Mario, pahala sedekah Qur'annya diniatkan. Untuk kedua almarhum orang tua saya. Kita jamak ya. Dengan Pak siapa? Hasan Basri. Hasan, pahala sedekah Qur'annya diniatkan Pak Hasan. Untuk kedua orang tua dan kedua bapak mertua serta seluruh kaum kerabat dan seluruh umat Islam. Kita jamak ya. Dengan Pak siapa? Bapak Poniran. Pak Poniran, pahala sedekah Qur'annya diniatkan. Untuk almarhumah ibunda dan ibu mertua almarhumah. Bapak Ibu, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Sini Dek. Sini kamu sebelah. Dengan adik siapa ini? Ica. Ica, pahala sedekah Qur'annya diniatkan. Untuk kakek, nenek, Untuk bapak. untuk mama. Kita baca Fatihahnya sama-sama. Dengan Pak siapa? Pak Husaini Pak Husaini, pahala sedekah Qur'an. disedekahkan pada kedua orang tua dan kedua orang tua mertua. Alhamdulillah, kita jamak ya nanti ya. Dengan Ibu siapa? Ibu Samia, Pak. Ibu Samia, pahala sedekah Qur'annya. Untuk almarhum kedua orang tua dan almarhum kedua mertua dan juga untuk keluarga juga khusus anak saya yang sedang sakit. Tibalah kita di penghujung acara. Mari sama-sama kita munajat. Mudah-mudahan yang hadir seluruhnya di sini dipanjangkan kita dalam taat kepada Allah. Amin. Dipanjangkan umur kita dalam taat kepada Allah. Diberikan kita rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah. Dikaruniakan kita keturunan yang soleh dan soleha. Dan yang terpenting, diwafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Fatihah yang kedua kita khususkan buat pemimpin kita, Pak Bupati. Mudah-mudahan istri beliau dan keluarga beliau disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bitilkal niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Astaghfirullahalazim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin. Allahumma gfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. Allahumma rizukna fa innaka khairul razikin. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulla asir, fatafsirul asir alaika yasir. Allahumma ma la yahtaju ilal bayani wa tafsir, hajatuna ilaika kasir, wa anta alimun biha wa basir. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a, wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.